Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pengertian vektor posisi, yaitu vektor yang titik pangkal vektornya adalah titik pusat koordinat O 0,0 dan titik ujung vektornya adalah titik lain selain titik pusat koordinat O 0,0. Apabila sebuah titik pangkal O 0, 0 dikaitkan dengan sebarang titik P, akan diperoleh vektor OP sebagai vektor posisi titik P. Vektor OP juga dapat langsung dituliskan sebagai vektor P. Pada pembelajaran vektor posisi sebelumnya, juga telah dijelaskan bahwa suatu vektor sebarang yang bukan merupakan vektor posisi dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi. Apakah kalian masih ingat bahwa vektor PQ dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi OQ dan vektor posisi OP? Persamaan tersebut juga dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor Q dan vektor P. Bagaimanakah jika vektor posisi titik P dan titik Q juga dinyatakan sebagai penjumlahan dan pengurangan vektor posisi lainnya? Misalkan, diberikan vektor posisi titik P dan vektor posisi titik Q sebagai berikut. Vektor posisi titik P adalah vektor posisi P kecil sama dengan 8 vektor posisi A dikurang 3 vektor posisi B, yang selanjutnya dapat kita sebut sebagai vektor P sama dengan 8 vektor A dikurang 3 vektor B. Vektor posisi titik Q adalah vektor posisi Q kecil sama dengan negatif 2 vektor posisi A ditambah 5 vektor posisi B. Yang selanjutnya dapat kita sebut sebagai vektor Q sama dengan negatif 2 vektor A ditambah 5 vektor B. Bagaimanakah kita menyatakan vektor PQ dalam vektor posisi A dan vektor posisi B? Bagaimana pula jika terdapat vektor posisi titik R yang dinyatakan sebagai vektor posisi titik R sama dengan 13 vektor A dikurang 7 vektor B? Dapatkah kalian menyatakan vektor QR dalam vektor posisi A dan B? Selanjutnya, kita juga akan membuktikan vektor PQ dan vektor QR merupakan dua vektor yang sejajar atau tidak. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan mengenai perluasan vektor posisi dan kedudukan vektor berikut ini. Permasalahan dalam menyatakan vektor PQ pada vektor posisi A dan vektor posisi B merupakan perluasan dari vektor posisi. Dalam membahas perluasan vektor posisi, perlu diingat kembali mengenai vektor posisi, teorema titik tengah, dan perbandingan vektor yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan pada permasalahan di awal, secara umum, suatu vektor PQ dapat dinyatakan sebagai hasil pengurangan dari vektor posisi OQ dengan vektor posisi OP yang dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. Vektor PQ sama dengan vektor posisi OQ dikurang vektor posisi OP, sama dengan vektor Q kecil dikurang vektor P kecil. Untuk selanjutnya, pada pembahasan kali ini, vektor huruf kecil menyatakan suatu vektor posisi. Misalnya, vektor P menyatakan vektor posisi titik P, dan vektor A menyatakan vektor posisi titik A. Pada permasalahan tadi, diketahui bahwa vektor P sama dengan 8 vektor A dikurang 3 vektor B, dan vektor Q sama dengan negatif 2 vektor A ditambah 5 vektor B. Bentuk 8 vektor A merupakan bentuk perkalian skalar K sama dengan 8 dengan vektor A, begitu juga untuk yang lainnya. Oleh karena itu, perlu diingat juga mengenai sifat perkalian skalar dengan vektor yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Vektor PQ dapat dinyatakan dalam vektor posisi A dan B dengan cara menyubstitusikan vektor P sama dengan 8 vektor A dikurang 3 vektor B, dan vektor Q sama dengan negatif 2 vektor A ditambah 5 vektor B ke persamaan vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P sebagai berikut.
Vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P, sama dengan dalam kurung negatif 2 vektor A ditambah 5 vektor B, dikurang dalam kurung 8 vektor A dikurang 3 vektor B. Sama dengan negatif 2 vektor A ditambah 5 vektor B, dikurang 8 vektor A ditambah 3 vektor B. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor A dengan vektor A dan vektor B dengan vektor B. Sehingga diperoleh negatif 2 vektor A dikurang 8 vektor A dan 5 vektor B ditambah 3 vektor B. Hasilnya sama dengan negatif 10 vektor A ditambah 8 vektor B. Dengan demikian, diperoleh vektor PQ yang dinyatakan dalam vektor posisi A dan B sebagai berikut. Vektor PQ sama dengan negatif 10 vektor A ditambah 8 vektor B. Pada permasalahan di awal, juga diketahui vektor posisi titik R adalah vektor R sama dengan 13 vektor A dikurang 7 vektor B. Kita juga dapat menyatakan vektor QR dalam vektor posisi A dan B sebagai berikut. Vektor QR sama dengan selisih antara dua vektor posisi, yaitu vektor R dikurang vektor Q. Substitusikan vektor R dan vektor Q ke persamaan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Vektor QR sama dengan vektor R dikurang vektor Q, sama dengan dalam kurung 13 vektor A dikurang 7 vektor B, dikurang dalam kurung negatif 2 vektor A ditambah 5 vektor B. Sama dengan 13 vektor A dikurang 7 vektor B, ditambah 2 vektor A dikurang 5 vektor B. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor A dengan vektor A dan vektor B dengan vektor B. Sehingga diperoleh 13 vektor A ditambah 2 vektor A dan negatif 7 vektor B dikurang 5 vektor B. Hasilnya sama dengan 15 vektor A dikurang 12 vektor B. Dengan demikian, diperoleh vektor QR yang dinyatakan dalam vektor posisi A dan B sebagai berikut. Vektor QR sama dengan 15 vektor A dikurang 12 vektor B. Setelah kita memperoleh hasil vektor PQ dan vektor QR yang dinyatakan dalam vektor posisi A dan B, kita akan lanjutkan dengan membuktikan vektor PQ dan QR sejajar atau tidak. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Misalkan, terdapat dua vektor yaitu vektor AB dan vektor CD. Kedua vektor tersebut dikatakan sejajar apabila salah satu vektor dapat dinyatakan sebagai K kali vektor lainnya seperti berikut. Vektor AB sama dengan K dikali vektor CD atau vektor CD sama dengan K dikali vektor AB. Yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1 dan 2. K adalah skalar bilangan real. Ada dua kasus untuk vektor AB dan vektor CD yang sejajar, yakni sebagai berikut. Apabila K lebih besar dari 0, vektor AB dan vektor CD sejajar dengan arah yang sama atau searah. Apabila K lebih kecil dari 0, vektor AB dan vektor CD sejajar dengan arah yang berlawanan atau tidak searah. Untuk dapat mengetahui vektor PQ dan QR sejajar, kita perlu menuliskan persamaan kedua vektor tersebut seperti pada persamaan 1 atau persamaan 2. Dari pembahasan di awal, kita telah memperoleh bahwa vektor PQ sama dengan negatif 10 vektor A ditambah 8 vektor B. Dan vektor QR sama dengan 15 vektor A dikurang 12 vektor B. Dengan melakukan operasi distribusi pada vektor PQ dan vektor QR, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Vektor PQ sama dengan negatif 10 vektor A ditambah 8 vektor B.
Dengan menggunakan operasi distributif, akan diperoleh persamaan negatif 2 dikali dalam kurung 5 vektor A dikurang 4 vektor B. Vektor QR sama dengan 15 vektor A dikurang 12 vektor B. Dengan menggunakan operasi distributif, akan diperoleh persamaan 3 dikali dalam kurung 5 vektor A dikurang 4 vektor B. Selanjutnya, kita dapat melakukan pembagian vektor PQ dengan vektor QR sebagai berikut. Vektor PQ dibagi vektor QR sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung 5 vektor A dikurang 4 vektor B dibagi dengan 3 dikali dalam kurung 5 vektor A dikurang 4 vektor B. Dengan melakukan pembagian 5 vektor A dikurang 4 vektor B, diperoleh vektor PQ per vektor QR sama dengan negatif 2 per 3. Ekivalen dengan vektor PQ sama dengan negatif 2 per 3 dikali vektor QR. Dengan demikian, kita dapat menyatakan vektor PQ sama dengan K dikali vektor QR dengan K sama dengan negatif 2 per 3. Selanjutnya, karena K sama dengan negatif 2 per 3 kurang dari 0, berdasarkan penjelasan sebelumnya, diperoleh bahwa vektor PQ dan QR sejajar dan arahnya berlawanan. Selanjutnya, akan diberikan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan materi vektor posisi, yaitu penentuan vektor posisi dan kedudukan vektor posisi. Pada penentuan vektor posisi, kita akan menentukan nilai suatu vektor posisi dari suatu titik dengan memanfaatkan teorema titik tengah atau perbandingan dalam bentuk vektor. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Misalkan, diberikan 3 vektor posisi, yaitu vektor posisi titik A, vektor posisi titik B, dan vektor posisi titik C. Ketiga vektor tersebut masing-masing dinyatakan sebagai berikut. Vektor posisi titik A atau vektor A sama dengan 3 vektor P dikurang vektor Q. Vektor posisi titik B atau vektor B sama dengan negatif 2 vektor P dikurang 5 vektor Q. Vektor posisi titik C atau vektor C sama dengan negatif vektor P ditambah 4 vektor Q. Selanjutnya, kita dapat menghubungkan titik A, B, dan C dengan suatu garis sehingga diperoleh suatu segitiga ABC. Selain itu, terdapat titik L di tengah-tengah ruas garis AB dan titik K di ruas garis AC dengan perbandingan 1:2. Apabila kita pandang ruas garis AK dan KC sebagai suatu vektor, diperoleh perbandingan vektor AK banding vektor KC sama dengan 1:2. Kita akan menentukan vektor posisi titik K dan vektor posisi titik L dalam bentuk P dan Q. Untuk menentukan vektor posisi titik K dan vektor posisi titik L, perlu diingat kembali mengenai teorema titik tengah dan perbandingan vektor. Untuk vektor posisi titik L, kita dapat menggunakan teorema titik tengah karena letaknya berada di tengah-tengah ruas garis AB. Sementara itu, untuk vektor posisi titik K, kita dapat menggunakan perbandingan vektor. Menentukan vektor posisi titik L. Kita akan mengingat kembali teorema titik tengah sebagai berikut. Titik L berada di tengah-tengah pada ruas AB atau titik L membagi AB dengan perbandingan vektor AL banding vektor LB sama dengan 1:1. Serta diketahui vektor posisi titik A yaitu vektor A dan vektor posisi titik B yaitu vektor B. Kita akan memperoleh persamaan vektor posisi titik L sebagai berikut. Vektor L sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor A ditambah vektor B. Berdasarkan teorema titik tengah tersebut, kita memperoleh vektor posisi titik L yang dapat kita notasikan sebagai vektor 1 dengan persamaan sebagai berikut.
Vektor L sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor A ditambah vektor B. Substitusikan vektor A sama dengan 3 vektor P dikurang vektor Q dan vektor B sama dengan negatif 2 vektor P dikurang 5 vektor Q ke dalam persamaan. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor P dengan vektor P dan vektor Q dengan vektor Q, yaitu 3 vektor P dikurang 2 vektor P, dan negatif vektor Q dikurang 5 vektor Q. Diperoleh sama dengan 1/2 dalam kurung vektor P dikurang 6 vektor Q. Hasilnya sama dengan 1/2 vektor P dikurang 3 vektor Q. Dengan demikian, vektor posisi titik L sama dengan 1/2 vektor P dikurang 3 vektor Q. Menentukan vektor posisi titik K. Titik K berada di AC dengan perbandingan vektor AK banding vektor KC sama dengan 1/2. Sehingga, kita dapat menggunakan perbandingan vektor yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan mengingat kembali rumus perbandingan dalam bentuk vektor sebagai berikut. Titik K berada pada ruas AC atau titik K membagi AC dengan perbandingan AK banding KC sama dengan M banding N. Serta diketahui vektor posisi titik A yaitu vektor A dan vektor posisi titik B yaitu vektor B. Kita akan memperoleh persamaan vektor posisi titik K sebagai berikut. Vektor K sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali vektor A ditambah M dikali vektor C. AK banding KC sama dengan 1/2, sehingga nilai M sama dengan 1 dan nilai N sama dengan 2. Selanjutnya, berdasarkan rumus perbandingan dalam bentuk vektor tersebut, kita memperoleh vektor posisi titik K yang dapat kita notasikan sebagai vektor K sebagai berikut. Vektor K sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali vektor A ditambah M dikali vektor C. Substitusikan nilai N dan M serta vektor A sama dengan 3 vektor P dikurang vektor Q dan vektor C sama dengan negatif vektor P ditambah 4 vektor Q ke dalam persamaan. Lakukan operasi perkalian skalar dengan vektor sehingga diperoleh 1/3 dikali dalam kurung 6 vektor P dikurang 2 vektor Q ditambah negatif vektor P ditambah 4 vektor Q. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor P dengan vektor P dan vektor Q dengan vektor Q. Kemudian, 6 vektor P dikurang vektor P dan negatif 2 vektor Q ditambah 4 vektor Q. Diperoleh sama dengan 1/3 dikali dalam kurung 5 vektor P ditambah 2 vektor Q. Hasilnya sama dengan 5/3 vektor P ditambah 2/3 vektor Q. Dengan demikian, posisi titik K ialah vektor K, sama dengan 5/3 vektor P ditambah 2/3 vektor Q. Kedudukan vektor posisi. Pada kedudukan vektor posisi, kita akan menentukan suatu vektor posisi sejajar atau tidak dengan vektor lainnya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, titik P dan titik Q berturut-turut merupakan titik tengah ruas OC dan BC. Selanjutnya, terdapat vektor posisi titik B yaitu vektor OB yang sama dengan vektor U dan vektor BC yang sama dengan vektor V. Jika titik B diperpanjang hingga titik D dengan perbandingan vektor BP banding vektor PD sama dengan 3:1, tunjukkan bahwa vektor OQ dan vektor DC merupakan vektor yang sejajar. Untuk dapat membuktikan bahwa kedua vektor tersebut sejajar, kita perlu menyatakan salah satu vektor sebagai K kali vektor lainnya.
Dengan demikian, kita perlu menyatakan vektor OKI sebagai K kali vektor DC atau sebaliknya. Karena yang diketahui hanya vektor U dan vektor V, kita perlu menyatakan vektor OKI dan vektor DC dalam bentuk vektor U dan V terlebih dahulu. Kemudian, kita menyatakan salah satu vektor sebagai K kali vektor lainnya. Langkah pertama, nyatakan vektor OKI dan vektor DC dalam bentuk vektor U dan vektor V. Menentukan vektor OKI. Diperhatikan bahwa vektor OKI merupakan vektor posisi titik Q karena titik pangkal vektor OKI adalah titik O dan titik ujung vektor OKI adalah titik Q. Diketahui bahwa titik Q berada di tengah-tengah ruas BC dan vektor BC sama dengan vektor V. Vektor BC dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi, yaitu vektor posisi titik B dan vektor posisi titik C, dengan persamaan sebagai berikut. Vektor BC sama dengan vektor OC dikurang vektor OB. Diketahui, vektor BC sama dengan vektor V dan vektor OB sama dengan vektor U. Sehingga diperoleh vektor V sama dengan vektor OC dikurang vektor U. Ekivalen dengan vektor OC sama dengan vektor U ditambah vektor V. Jadi, diperoleh vektor posisi titik C, yaitu vektor OC sama dengan vektor U ditambah vektor V. Setelah mendapatkan vektor posisi dari titik C, dan diketahui bahwa vektor posisi titik B, yaitu vektor OB sama dengan vektor U, kita dapat menggunakan teorema titik tengah untuk memperoleh vektor posisi titik Q karena titik Q berada di tengah-tengah BC. Persamaannya menjadi sebagai berikut. Vektor posisi titik Q, yaitu vektor OQ, sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor OB ditambah vektor OC. Substitusikan vektor OB sama dengan vektor U dan vektor OC sama dengan vektor U ditambah vektor V ke dalam persamaan. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektori yang bersesuaian, yaitu vektor U dengan vektor U. Sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 2 vektor U ditambah vektor V. Hasilnya sama dengan vektor U ditambah 1/2 vektor V. Jadi, diperoleh vektor OQ sama dengan vektor U ditambah 1/2 vektor V. Menemukan vektor DC. Vektor DC dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi, yaitu vektor posisi titik C dan vektor posisi titik D sebagai berikut. Vektor DC sama dengan vektor posisi titik C, yaitu OC, dikurang vektor posisi titik D, yaitu OD. Kita telah mengetahui bahwa vektor OC sama dengan vektor U ditambah vektor V pada perhitungan sebelumnya. Akan tetapi, kita belum mengetahui nilai dari vektor OD, sehingga kita perlu mencari vektor OD terlebih dahulu sebelum menentukan vektor DC. Diperhatikan kembali pada gambar bahwa titik P membagi ruas BD dengan perbandingan vektor BP banding vektor PD sama dengan 3:1. Dengan menggunakan rumus perbandingan dalam bentuk vektor, kita akan memperoleh vektor posisi titik P sebagai berikut. Vektor posisi titik P, yaitu OP, sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali OB ditambah M dikali OD. Vektor BP banding vektor PD sama dengan 3:1, sehingga M sama dengan 3, dan N sama dengan 1. Substitusikan nilai M dan N tersebut dalam rumus sehingga diperoleh seperti berikut. Dapat dilihat pada gambar bahwa titik P berada di tengah-tengah OC, sehingga vektor OP ekivalen dengan 1/2 vektor OC, sehingga 1/2 vektor OC sama dengan 1/4 dikali dalam kurung vektor OB ditambah 3 vektor OD.
Kalikan 4 pada kedua ruas, sehingga diperoleh 2 vektor OC sama dengan vektor OB, ditambah 3 vektor OD. Ekivalen dengan 3 vektor OD sama dengan 2 vektor OC dikurang vektor OB. Substitusikan vektor OB sama dengan vektor U dan vektor OC sama dengan vektor U ditambah vektor V pada persamaan. Sama dengan 2 dikali dalam kurung vektor U ditambah vektor V dikurang vektor U sama dengan 2 vektor U ditambah 2 vektor V dikurang vektor U. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektori yang bersesuaian, yaitu vektor U dengan vektor U dan vektor V dengan vektor V. Diperoleh 3 vektor OD sama dengan vektor U ditambah 2 vektor V. Lakukan pembagian 3 pada kedua ruas, sehingga diperoleh vektor OD sama dengan 1/3 vektor U ditambah 2/3 vektor V. Jadi, diperoleh vektor OD sama dengan 1/3 vektor U ditambah 2/3 vektor V. Dengan demikian, kita memperoleh vektor DC sebagai berikut. Vektor DC sama dengan vektor OC dikurang vektor OD. Substitusikan vektor OC sama dengan vektor U, ditambah vektor V dan vektor OD sama dengan 1/3 vektor U ditambah 2/3 vektor V ke dalam persamaan. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektori yang bersesuaian, yaitu vektor U dengan vektor U dan vektor V dengan vektor V. Hasilnya sama dengan 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V. Jadi, diperoleh vektor DC sama dengan 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V. Setelah kita mendapatkan vektor OQ sama dengan vektor U ditambah 1/2 vektor V dan vektor OD sama dengan 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V, kita dapat menyelidiki kedua vektor sejajar atau tidak pada langkah kedua. Langkah kedua, nyatakan vektor OQ sebagai K kali vektor DC atau sebaliknya. Perhatikan vektor OQ dan vektor DC berikut ini. Vektor OQ sama dengan vektor U ditambah 1/2 vektor V. Sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 2 vektor U ditambah vektor V. Vektor DC sama dengan 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V. Sama dengan 1/3 dikali dalam kurung 2 vektor U ditambah vektor V. Selanjutnya, dengan membagi vektor OQ dengan vektor DC, diperoleh perhitungan sebagai berikut. Vektor OQ per vektor DC sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 2 vektor U ditambah vektor V dibagi 1/3 dikali dalam kurung 2 vektor U ditambah vektor V. Diperoleh vektor OQ per vektor DC sama dengan 1/2 dibagi 1/3. Atau ekivalen dengan vektor OQ per vektor DC sama dengan 3/2. Ekivalen dengan vektor OQ sama dengan 3/2 vektor DC. Jadi, vektor OQ dapat dinyatakan sebagai K dikali vektor DC dengan K sama dengan 3/2. Karena K sama dengan 3/2 lebih dari 0, berdasarkan penjelasan sebelumnya, vektor OQ dan vektor DC sejajar dengan arah yang sama. Selanjutnya, dapat diperoleh perbandingan panjang vektor OQ dan vektor DC, yaitu panjang vektor OQ sama dengan 3/2 panjang vektor DC, yang ekivalen dengan panjang vektor OQ banding panjang vektor DC sama dengan 3/2. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, vektor posisi suatu titik dapat dinyatakan dalam vektor posisi lainnya. Kedua, untuk mengetahui dua vektor sejajar atau tidak,
dapat dibentuk salah satu vektor yang menyatakan K kali vektor lainnya dengan K adalah skalar bilangan real. Apabila K lebih dari 0, kedua vektor sejajar dan arahnya sama atau searah. Apabila K kurang dari 0, kedua vektor sejajar dan arahnya berlawanan atau tidak searah.